Tuhan ya, kita sampai di tempat ini masih dalam keadaan sehat, masih diberikan kesempatan untuk melayani Tuhan, untuk beribadah dengan tenang di tempat ini. Semua karena kebaikan Tuhan, semua karena anugerah daripada Tuhan. Oleh sebab itu pada sore hari ini kita mau siapkan hati kita. Kita mau berikan hati kita yang terbaik untuk Tuhan. Kita mau berikan penyembahan yang terbaik. Dimana hari ini kita semua tahu ya, hari Pentakosta tepat hari ke-10 di mana Tuhan Yesus boleh naik. Kita mau terima benar-benar roh yang daripada Tuhan. Kita mau izinkan setiap hati kita buat terima roh daripada Tuhan. Biar roh itu boleh menjadi kekuatan bagi setiap kita. Kita percaya saat ini, di kehidupan kita saat ini, kita hanya butuh roh yang daripada Tuhan. Memang dunia ini tidak bisa menjanjikan semua yang baik-baik, tetapi kita boleh percaya kita akan tetap baik bersama roh daripada Tuhan. Kamu angkat satu penyembahan saat ku masuk ke hadirat-Mu. Kau tak tebus dosaku.
Sa unang Bapak Ibu sekalian untuk bangkit berdiri. Oleh kuasa darah-Mu, Kau menebus dosa-Mu. Kekudusan-Mu mengikutiku, kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah. Ku menjadi ciptaan yang baru. Ku
Penuhi kami ya Bapa. Penuhiku dengan hadirat-Mu. Urapiku dengan hidupku dustu.
Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami tahu Tuhan di mana 2 atau 3 orang berkumpul bersatu, sehati sepakat di dalam nama-Mu. Kami tahu Tuhan Yesus boleh hadir di tengah-tengah kami. Bapa, pada sore hari ini Tuhan, kami mau berdoa untuk ibadah ini. Saya undang Bapak Gembala untuk doa kita. Saudara-saudara, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan buat hari ini. Hari di mana Engkau adakan bagi kami Tuhan. Biar ketika kami boleh hadir di tempat ini Tuhan, kami mempunyai sukacita di dalam hati kami paling dalam, dan mengucap syukur buat kebaikan Tuhan di dalam kesehatan kami, di dalam kehidupan kami Tuhan, dan di segala aktivitas kehidupan kami boleh mengucap syukur. Sehingga ketika kami datang Tuhan ke tempat ini, kami mempunyai ibadah yang luar biasa, yaitu ibadah yang berhubungan intim dengan Tuhan, yang dekat dengan Tuhan, karena Engkau adalah Allah yang menyertai. Terima kasih Bapa, untuk ibadah ini kami habiskan hanya dalam satu nama, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami akan mulai memuji, memuliakan Engkau dan dengar firman-Mu. Haleluya, sama-sama katakan amin. Kemuliaan buat Tuhan. Bapak Ibu masih ada sukacita? Amin. Amin. Boleh berikan salam kiri kanannya. Kita mengatakan Tuhan Yesus baik. Di sini kita percaya bahwa kita punya Allah yang baik, amin. Kita punya Allah yang baik, amin. Kita mengatakan Allah itu baik. Kasih setia seluruh
Persilakan untuk duduk kembali Bapak Ibu. Biasa itu bukan sekedar omongan, bukan sekedar teks nyanyian. Saya baru alami kira-kira hari apa tuh ya dihitung ya? Hari Rabu ya, Rabu. Tentunya menyangkut mengenai aktivitas pekerjaan saya juga. Dan saya pernah saksikan dulu kan di sini atau beberapa minggu lalu bahwa ya nggak jauh lah dari online. Tadi kata saya harus setoran di setiap minggu 1.200.000. Nah pada minggu lalu yang saya saksikan abang saya meninggal, pas abang saya meninggal kok pas handphone saya mati total, istilahnya matot gitu ya. Kalau mati total kita online udah mati gaya deh, istilah anak muda udah mati gaya deh, kalau bisa kerja lagi kan. Nah ngobrol-ngobrol sama Ipa bilang, gue ada satu tuh smartphone kata dia, lu itu aja hidupin. Akhirnya bisa, itu saya hidupin pokoknya mepet banget sehingga ketika masuk bulan puasa hari Sabtu sepinya ampun sampai sekarang puji Tuhan sepi. Ya, jadi orang puasa pada nggak keluar itu pokoknya keras gitu ya, berasa banget, bener berasa banget. Saya waktu itu narik hari berapa hari yang lalu, hari Jumat itu dari jam 7 pagi sampai jam 11 malam cuma dapat 5 kali trip ya. Waduh, hari Rabu tuh susah amat ya. Dari rumah punya duit mega duit cuma buat modal bensin 125.000. Bukan gara-gara sih, karena online dapatnya dikit terus GrabPay nggak dapat cash, jadi bawa pulang tuh cuma 85.000 gitu, jadi berkurang gitu minus. Waktu itu ada pikiran secara manusiawi, gue nggak bisa main gitar, tapi ada gitar mahal nih, gitar string gitu kan, beli dulu apa gue Lego gitu kan, istilahnya gitu ya pasti ini, apa gue jual gitu ya. Terus tapi kok hati bilang jangan. Sampai saya telepon di YouTube, kira-kira teman full gospel ada yang mau nggak ditipin gitar dulu. Jangan deh kata, apa tenang aja kata di YouTube, serahkan sama Tuhan. Tapi itu jujur loh, benar juga ya kata firman Tuhan, apa ketika kita mengalahkan diri kita sendiri itu seperti seorang pahlawan yang mengalahkan satu kota gitu. Itu benar-benar apa, kalau orang politik bilang ngeri-ngeri sedap gitu benar. Tapi tetap kita harus dipacu untuk bertahan, punya iman yang kuat gitu kan terhadap Tuhan Yesus. Ya waktu itu saya harus cari duit 1.200.000 dalam waktu tinggal berapa jam. Waktu itu sore ya gitu kan, sampai saya kayak ini, siapa tahu ada mujizat terjadi. Saya kedua ATM, saya Beniaga sama BCA. Pas saya lihat BCA saya 12.500. Saya bilang enggak, 23.500. Tapi habis itu saya masuk mobil lagi, saya doa, Tuhan Yesus, kalau sampai saya jual barang, kalau sampai saya nego barang itu artinya tidak punya barang, yang saya tahu kuasamu lebih dari segalanya. Aku nggak mau terkecoh dengan kedaginganku, aku nggak mau terkecoh dengan bisikan iblis. Udah percaya aja, sambil saya narik, percaya gitu.
waktu itu jam menunjukkan 8, jam 8 masuk, masih belum kelihatan. Saya teriak di dalam mobil. Waktu itu gak ada penumpang. Kalau ada penumpang, penumpangnya kabur. Saya di dalam mobil teriak, Tuhan Yesus, Engkau Allah yang segala-galanya. Bumi dan langit punya Aku. Aku anakmu Tuhan. Saat ini aku butuh uang untuk bayar mobil ini 1.200.000. Tidak ada yang mustahil bagi Engkau ya Tuhan. Saya teriak gitu. Udah. Karena teriakan itu membuat berbalik ke diri saya di dalam hati. Jadi bukan langsung teguh gitu kan. Udah. Saya jalani walaupun tidak ada penumpang habis itu dari Citraland, bayangin. Dari Citraland saya lewat materi Pondok Indah. Jalan terus, hebatnya Tuhan. Saya akuin. Jadi tiba-tiba ada telepon. Teman saya namanya Teddy, dia dari orang seberang, dari Muslim. Dia kerja sama saya untuk jualan solar ya. Saya jadi broker solar. Tiba-tiba Teddy bilang gini, bro, gue udah transfer ya ke jauh. Saya nggak peduli tuh. Saya pikir udahlah, solar apalagi dekat lebaran kan saya tahu tuh orang jual beli pasti tunggu habis lebaran baru bayar gitu kan. Udah gua transfer dari 1,5 juta. Lalu dia ngomong, apa tuh 1,5 juta? Solar nih gak ada yang bayar atau gitu. Kan perjanjian kita 50 perak per liter lu, ini ada berapa puluh ton gitu kan. Jadi jumlahnya 1,5 juta. Udah transfer ya bu. Terus dia udah, thank you bro. Terus saya matiin, saya nangis jadi-jadinya. Kita gak pikirin bro, saya gak pikir kalau itu mau bayar pada saat itu gitu. Saya nangis jadi-jadinya. Saya bilang, Tuhan, memang Tuhan, kuasamu tidak bisa kita ukur dengan, saya ukur dengan otak yang cuma segede bapau. Dia bilang, langsung, terima kasih Tuhan. Engkau tidak mempermalukan anak. Langsung saya pergi ke ATM itu. 1.500.000. Itu kayaknya di depan supermarket di Domat, Alfa Midi. Itu kalau nggak tahu malu saya nangis waktu itu. Nangis jadi-jadinya tadi cuma 12.500. 1.500.000. Tambah buntutnya 12.500 tetap. Langsung saya transfer. Habis saya transfer langsung saya Kak, udah saya transfer ya bayar untuk hari ini. Oh ya makasih. Puji Tuhan. Sisa 300.000 buat di rumah. Dapur bisa kumpul gitu ya. Langsung saya bilang sama Ben Junto kan malamnya. Ben, Tuhan Yesus memang gak bisa diukur dengan otak kita Ben. Kenapa Ben kata dia? Saya gak mikirin. Ada orang bayar solar. Saya ditransfer 1,5 juta hasil penjualan solar. Dia bilang, begitu, benar kan Ben? Mau ikut Tuhan Yesus apa enggak? Mau jadi pendeta apa enggak? Mau jadi hamba Tuhan apa enggak? Dia. Jadi hamba Tuhan begitu kata begitu ya, banyak menasihati saya. Kalau kita udah jadi anak Tuhan, begitu bilang, yang begitu saya udah lewati banyak kan. Kamu harus lewati itu juga. Puji Tuhan saya bilang. Ya. Tapi juga saya bilang begitu, kita nggak bisa juga istilahnya gini, nggak tidur di rumah, tiba-tiba satu karung jatuh duit gitu kan. Tetap harus ada wadah di mana Tuhan untuk berfungsikan. Tapi jangan dipikirin. Saya pernah cerita sama Bejo tuh, saya mau jadi broker solar deh. Wah, boleh lakukan tapi jangan terlalu dipikirin. Karena jujur aja itu duitnya duit empuk banget hasilnya gitu. Kalau orang bilang bisnis itu duit yang istilahnya empuk. Bahkan di zaman-zaman sebelum krisis sekarang ini, bisnis itu bisa dibilang bulan ini lu bisa jadi orang kaya, bulan depan lu bisa jadi orang miskin banget gitu. Tergantung kita mengelolanya. Ya puji Tuhan, saya dapat bimbingan
tetap teguh. Jadi di sini saudara-saudara, misalkan yang bergerak dagang gitu ya, atau karyawan, atau apapun namanya kayak bisnis gitu kan, koyaran, jangan takut, mujizat tiada. Kenapa? Waktu Tuhan Yesus bermujizat memberi makan 5.000 orang laki-laki 5.000 ya dengan 5 roti dan 2 ikan. Itu tuh di situ saya ngambil hikmah. Memang Tuhan mengajarkan. Ketika Tuhan tanya, ada berapa yang makanan yang ada bagi kita? Kemudian ada seorang anak bilang, kita punya 2 roti dan 5 ikan. Itu melambangkan apa? Kita tetap harus punya usaha, di mana Tuhan untuk memberkati melalui saluran usaha itu. Nah, memang Tuhan juga, kita perhatiin satu-satu deh. Ketika pertama kali Tuhan bermujizat di perkawinan Kana ya, ketika sudah habis, Tuhan bilang, Tuhan anggur yang baik ya. Tuhan Yesus bilang apa? Ada berapa tempayan gitu kan? Artinya wadahnya anggur. Berarti kan ada wadahnya. Saya belajar lagi. Waduh. Kalau ada orang Israel tidur bangun, ngarepin berkat Tuhan, berkati anggur. Jangan salah, ini kita hidup di zaman perjanjian baru, udah masuk akhir zaman. Di mana firman Tuhan mengatakan, jangan pernah berhenti tanganmu bekerja sampai sore hari kan. Jadi ada usaha kita di mana Tuhan akan memberkati kita lewat usaha kita. Apapun profesi kita, jangan pernah malu. Jangan pernah malu dan ragu. Tuhan tidak lihat itu ya Ben. Tuhan lihat hati kita. Itu saksian dari saya.
satu-satunya yang kucinta hanya Kau Yesus, sumber pengharapan, sumber kehidupan, sumber kemenangan. Buat kebaikan Tuhan yang masih menyertai kehidupan kami. Terima kasih Tuhan buat kesehatan. Terima kasih buat keluarga yang baik, istri baik, anak-anak yang baik, orang tua, mertua yang baik, saudara kandung yang baik, saudara sepupu, keluarga besar kami yang baik. Buat teman-teman kami pelayanan yang sudah seperti saudara kandung di tempat ini yang baik, terima kasih buat segalanya Tuhan. Hanya satu yang bisa kami ucapkan sebelum dengar firman-Mu, kami mengucap syukur buat segalanya. Terima kasih Bapa, Kau rapi hamba-Mu ini Tuhan, yang penuh dengan kekurangan ini, dengan kelebihan yang daripada surga, kemampuan hikmat surgawi, kemampuan adik kodrati menyertaiku dari dalam pelayananku. Manapun aku siap diutus Tuhan untuk menyampaikan kebenaran firman. Nah, sore hari ini ada di tempat ini bersama dengan jemaat. Biar Engkau yang melakukan perkara-perkara ajaib, memberi pengertian, kemampuan, pengetahuan, pengubahan hati, sehingga kami menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan, sehingga kami layak disebut murid-murid Kristus. Terpuji-pujilah nama-Mu Tuhan, besar, agung, ajaib, sampai selama-lamanya. Kita yang siap dengan firman katakan dengan iman, haleluya, amin. Beri kemuliaan